Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum Alimuddin, MPM 09105804190028, kelas A, semester 6, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidin Rapang. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa topik terkait mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Adapun topik yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini yaitu 1. Kedudukan hukum dari pemerintah dalam hukum publik dan hukum privat. Kedua, sejarah kelahiran asas-asas umum administrasi negara. Ketiga, fungsi dan arti penting asas-asas umum administrasi negara. Kedudukan hukum dari pemerintah dalam hukum publik dan hukum privat. Kedudukan pemerintah dalam hukum publik. Dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan dari jabatan-jabatan kenegaraan. Ini adalah jabatan pemerintahan. Perbedaan badan hukum dan organ-organnya menurut Van Fitch, yaitu badan hukum adalah pendukung hak-hak kebendaan atau hak kekayaan, yang dimana badan hukum ini melakukan perbuatan melalui organ-organ yang mewakilinya. Indro Harto menyebutkan bahwa lembaga-lembaga hukum publik itu memiliki kedudukan yang mandiri dalam statusnya sebagai badan hukum atau perdata. Meskipun organ atau jabatan pemerintahan dapat melakukan perbuatan hukum perdata, mewakili badan hukum induknya, hal yang terpenting dalam konteks hukum administrasi negara adalah mengetahui organ atau jabatan pemerintahan dalam melakukan perbuatan hukum yang bersifat publik. Kedudukan pemerintah dalam hukum privat. Badan hukum adalah kumpulan orang, yaitu semua yang di dalam kepentingan masyarakat dengan beberapa perkecualian sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat bertindak sebagaimana manusia yang memiliki hak-hak dan kewenangan-kewenangan seperti kumpulan orang atau dalam suatu badan hukum, perseroan terbatas, perusahaan perkepalan, perhimpunan atau sukarela dan sebagainya. Menurut pendapat Tenberge, pemerintah sebagaimana manusia dan badan hukum privat terlibat dalam lalu lintas pergaulan hukum. Pemerintah bisa menjual dan membeli, menyewa atau menyewakan, dan lain-lain. Sehingga kedudukan pemerintah dalam pergaulan hukum keperdataan tidak berbeda dengan seorangan atau badan hukum privat yang tidak mempunyai kedudukan istimewa dan dapat menjadi pihak dalam sengketa keperdataan dengan seorang atau badan hukum dalam peradilan umum. Sejarah kelahiran asas-asas umum administrasi negara. Pada mulanya, keberadaan asas-asas umum administrasi negara di Indonesia belum diakui secara yuridis formal. Sejak dianutnya konsepsi welfare state yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara, dan untuk mensejahterakan ini, pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat. Yang dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, atau yang disingkat dengan FABRI, mengusulkan agar asas-asas dimasukkan sebagai salah satu alasan gugatan terhadap keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan politik Indonesia, asas-asas ini kemudian muncul dan dianut dalam suatu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan beberapa asas umum penyelenggaraan negara, yaitu sebagai berikut. 1. Asas kepastian hukum. 2. Asas tertib penyelenggaraan negara. 3. Asas kepentingan umum. 4. Asas keterbukaan. 5. Asas proporsionalitas. 6. Asas profesionalitas. Dan 7. Asas akuntabilitas. Fungsi dan arti penting asas-asas umum administrasi negara. Fungsi asas-asas umum administrasi negara yaitu berfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai pedoman dalam pemerintah atau pejabat administrasi negara
dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik atau good governance. Arti penting dari asas-asas umum administrasi negara yaitu asas-asas umum administrasi negara dapat dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintah yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi lebih baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kesaliman penyelenggaraan peraturan. Itulah tadi pembahasan tentang beberapa topik terkait mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada pertemuan kali ini. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.